Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami di sini untuk membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan wisata ke taman surga. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati? Qala hilaqudz dzikr. Yang artinya, jika kamu melihat taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, halaqah-halaqah, kelompok-kelompok zikir. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3510. Pada hadis tersebut yang dimaksudkan dengan taman-taman surga adalah majelis ilmu. Majelis semacam ini tidak berlebihan jika disebut sebagai taman-taman surga, karena di dalamnya terkandung aktivitas yang substansinya adalah mengingat Allah, mempelajari syariat-syariatnya, dan berbagai aktivitas baik yang dikaitkan dengannya. Perhatikan ungkapan yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaqah-halaqah, majlis-majlis zikir, disebut beliau sebagai taman surga. Bila umatnya melihat forum-forum seperti itu, maka segeralah singgah dengan nyaman di kelompok itu, karena sejatinya itu bagian dari taman surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat taman-taman surga, minumlah hingga puas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga itu? Nabi menjawab, majlis-majlis ilmu. Hadis riwayat At-Tabarani. Imam Ibnu Qayyimiyah rahimahullah berkata, barang siapa ingin menempati taman-taman surga di dunia, hendaklah dia mendatangi majlis-majlis zikir, karena ia adalah taman-taman surga. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan 4 hal bagi tamu-tamu taman surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, maka akan turun ketenangan kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang berbunyi, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 152. Mungkin ini saya yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Jaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.